Salam Bapak-Bapak, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Mari kita memulai katekese kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, Engkau tahu bahwa kami selalu ingin menjadi putra-putrimu yang setia. Dengan firman dan sabda dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami pada masa Paskah ini selalu ingin menjadi terang dan garam, menjadi pewarta, saksi-saksi iman-Mu yang hidup dan nyata. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah kami dengan Roh Kudus, agar kami selalu menjadi pribadi yang selalu percaya kepadamu. Karena Engkaulah Allah Tritunggal Maha Kudus, yang selalu menyertai, membimbing dan melindungi kami. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi, agar kuasa-kuasa jahat dibebaskan dari pikiran, perkataan, perbuatan, dan kami mampu mengendalikan hawa nafsu kami untuk tidak melakukan kelalaian. Dan kuatkanlah kami agar kami tidak bermalas-malasan, tetapi bertekun untuk mewartakan firman dan sabda-Mu, untuk mampu selalu menjadi alat-Mu, dan mampu untuk selalu melayani sesama seturut kehendak-Mu dan cinta kasih Yesus Kristus dan bimbingan Roh Kudus. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan Raja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini temanya untuk katekese kita itu tentang hak asasi manusia. Jadi kita akan mendalami materi-materi yang nanti kita kaitkan dengan bahan-bahan atau Injil yang akan menjadi sarana kita untuk memahami bagaimana cinta kasih Kristus itu. Yesus itu solider dengan kita demi hak-hak asasi manusia sehingga dia wafat di kayu salib. Baik, tema pada hari ini adalah hak-hak asasi manusia. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, nilai-nilai dasar martabat manusia berkaitan erat dengan perjuangan hak-hak asasi manusia. Maka sebagai orang Kristen atau orang Kristiani, kita selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Sehingga sebagai orang Kristen sudah sepantas dan selayaknya kita menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lalu tidak hanya satu hak, tetapi ada hak-hak asasi manusia. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, nilai-nilai dasar martabat manusia berkaitan erat dengan perjuangan hak-hak asasi manusia. Jadi kita menjadi pewarta iman itu, atau kita mengikuti Yesus Kristus karena Yesus Kristus memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Kita bisa baca dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes bagaimana Yesus membela hak-hak asasi manusia dari ketertindasan, bahkan dari penindasan setan, penindasan dosa, penindasan kuasa-kuasa pemerintah yang zalim, dan juga dari hal-hal yang mengungkung, yang tidak memerdekakan orang-orang. Perjuangan hak-hak asasi muncul dari pengalaman umat manusia atas sejarah penderitaan kurban-kurban manusia yang tak terbilang jumlahnya. Jadi kita tahu apa yang terjadi ya dalam peperangan. Kurban-kurban manusia itu berjatuhan. Ya, kurban-kurban manusia itu adalah seperti binatang. Perang yang dikurbankan adalah manusia-manusia saling berperang, saling membunuh, dan akibatnya mereka mempergunakan pikiran, perkataan, perbuatan, dan melakukan kelalaian-kelalaian yang membuat sesat banyak pribadi-pribadi. Nah, dalam peperangan itu bisa terjadi. Kehendak satu orang bisa membunuh puluhan juta orang. Maka dari sana timbul hasrat kuat bersama untuk menghentikan segala pemerkosaan martabat manusia. Jadi kita menjadi pengikut Kristus itu ya memiliki hasrat yang kuat bersama untuk menghentikan segala pemerkosaan martabat manusia. Jadi martabat manusia itu diperkosa untuk hal-hal hawa nafsu. Ya. Itu
sesuatu yang memang harus kita berjuang terus menghadapi dunia ini, menghadapi iblis, menghadapi hawa nafsu. Karena hawa nafsu manusia itu bisa berdampak bagi manusia yang lain jika tidak dikendalikan dengan iman. Hasrat itu menyatakan dengan tegas orang harus menjamin dan membela hak-hak asasi manusia dan jangan merampasnya. Maka kita harus membela hak-hak asasi manusia dan jangan merampasnya. Dan perjuangan nilai-nilai itu dilakukan oleh pengikut Kristus. Karena teladannya adalah Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dan seluruh alam semesta. Makanya Yesus menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Karena untuk membela hak-hak asasi manusia. Makanya dia solider, wafat di kayu salib, sebagai bentuk bagaimana pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia itu terjadi. Baik, mari kita masuk ke pemahaman tentang hak asasi manusia. Ajaran sosial gereja menegaskan karena semua manusia mempunyai jiwa berbudi dan diciptakan menurut citra Allah. Jadi, karena semua manusia mempunyai jiwa berbudi dan diciptakan menurut citra Allah. Yang membedakan antara manusia dengan binatang atau manusia dengan tumbuhan atau manusia dengan benda-benda adalah manusia itu memiliki jiwa berbudi, ya, dan diciptakan menurut citra Allah. Karena mempunyai kodrat dan asal yang sama. Nah, itu harus dipahami. Karena semua manusia mempunyai jiwa berbudi dan diciptakan menurut citra Allah, karena mempunyai kodrat dan asal yang sama. Serta karena penebusan Kristus. Harus diingat, penebusan Kristus. Ya. Jadi karena penebusan Kristus. Ya, manusia itu memiliki jiwa yang berbudi, diciptakan menurut citra Allah, mempunyai kodrat dan asal yang sama, ya, dan terutama karena penebusan Kristus, mempunyai panggilan dan tujuan ilahi yang sama. Jadi kita memiliki panggilan dan tujuan ilahi yang sama. Maka kesamaan asasi antara manusia harus senantiasa diakui. Nah, ini ada dokumen gereja yang namanya Gaudium et Spes, artikel 29. Ya. Jadi maka kesamaan asasi antara manusia harus senantiasa diakui. Dari ajaran di atas tampak pandangan gereja tentang hak asasi, yakni hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah. Nah, jadi kita adalah insan ciptaan Allah. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hak ini tidak diberikan kepada seseorang karena kedudukan, pangkat, atau situasi. Ya. Jadi hak ini tidak diberikan karena kedudukan, pangkat, atau situasi. Hak ini dimiliki setiap orang sejak lahir. Jadi sejak lahir kita memiliki hak ini. Nah, tetapi hak ini biasanya dikebiri oleh manusia-manusia yang dikendalikan dunia, dikendalikan iblis, dikendalikan hawa nafsu. Ya. Jadi hak ini dimiliki setiap orang lahir, ya, sejak lahir, karena dia seorang manusia. Jelas kita adalah seorang manusia. Ya. Ada pernyataan Aristoteles, manusia itu adalah binatang yang berpolitik. Nah, karena hawa nafsunya. Nah, karena hawa nafsu itu manusia itu menjadi ya, binatang yang berpolitik. Tetapi harus dipahami kita adalah seorang manusia. Hak ini bersifat asasi bagi manusia karena kalau hak ini diambil, ia tidak dapat hidup sebagai manusia lagi. Jelas, ia tidak dapat hidup sebagai manusia lagi. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan tolak ukur dan pedoman yang tidak dapat diganggu-gugat dan harus ditempatkan di atas segala aturan hukum. Gereja mendesak diatasinya dan dihapuskannya setiap bentuk diskriminasi, entah yang bersifat sosial atau kebudayaan, entah yang didasarkan pada jenis kelamin, warna kulit, suku, keadaan sosial, bahasa, ataupun agama, karena berlawanan dengan maksud dan kehendak Allah. Jadi itu.
ya. Itu dalam dokumen gereja yang namanya Gaudium et Spes atau Gaudium et Spes artikel 29. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke perumusan hak asasi manusia. Hak-hak asasi merupakan hak yang universal. Artinya hak-hak itu menyangkut semua orang. Jadi menyangkut semua orang ya. Berlaku dan harus diberlakukan di mana-mana. Memang benar bahwa perumusan hak-hak asasi tidak pernah lepas dari konteks kultural tertentu. Jadi hak asasi itu tergantung kulturalnya. Ya. Hak asasi manusia untuk pertama kali dirumuskan di Barat dalam suasana liberal abad ke-18. Bahasa liberal itu masih sering terasa dalam perumusan-perumusan itu. Ya. Jadi pada abad 18 itu terjadi namanya perumusan hak asasi manusia. Tetapi kita lihat bagaimana rumusannya. Rumus pernyataan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, Universal Declaration of Human Rights, pada umumnya dilihat sebagai titik tolak untuk semua pemikiran dan rumus lebih lanjut. Nah, di PBB itu ada perumusan yang namanya Universal Declaration of Human Rights. Ya. Pernyataan PBB itu pada tahun 1966 dilengkapi dengan dua pernyataan khusus supaya baik hak asasi mendapat kekuatan yang mengikat, yaitu Perjanjian Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta Perjanjian Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Hak asasi dirumuskan lagi secara khusus dalam Persetujuan Helsinki 1975 ya. Lalu Piagam Afrika mengenai hak-hak manusia dan bangsa-bangsa 1981. Lalu ada Deklarasi Kairo mengenai hak-hak manusia dalam Islam 1990. Lalu semua pernyataan ini memang merupakan ikatan moral politik, namun belum dapat dipandang sebagai hukum bangsa-bangsa dalam arti ketat. Semua pernyataan ini memang merupakan ikatan moral politik, namun belum dapat dipandang sebagai hukum bangsa-bangsa dalam arti ketat. Setiap negara harus merumuskan hak asasi ini secara konkret dalam undang-undangnya sendiri. Nah, kita lihat di negara kita. Di Indonesia, masalah hak asasi manusia dibahas dalam forum umum menjelang perumusan 3 Undang-Undang Dasar. Ya. 1945, 1949, 1950. Pada sidang konstituante Undang-Undang 45 ya, yang pada tahun 1956, 1959 dan pada masa penegakan Orde Baru 1968. Dalam Undang-Undang Dasar 45, hak asasi tercatat terutama dalam pasal 27 sampai 31. Nah, itu. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita sebagai umat Kristiani itu harus memahami bahwa Undang-Undang Dasar kita itu sudah termaktub atau sudah ada yang namanya hak asasi manusia itu. Ya, dalam pasal 27 sampai 31. Sejauh mana suatu instansi internasional mempunyai hak mengawasi pelaksanaan hak itu tidak jelas ya. Berhubung dengan kedaulatan setiap negara yang juga merupakan hak asasi. Jadi kedaulatan negara itu adalah hak asasi juga. Untuk itu didirikan oleh PBB, Panitia Hak-Hak Manusia. Jadi PBB mengakomodir itu dengan mendirikan yang namanya Panitia Hak-Hak Manusia. Nah, kita lihat dari pandangan gereja. Dari pihak gereja, ini ada ensiklik Yohanes 23 yang berjudul Mater et Magistra 15 Mei 1961 dan terutama Pacem in Terris 11 April 1963 untuk pertama kali merumuskan hak-hak asasi. Kemudian Konsili Vatikan kedua 1962 sampai 1965 berulang kali berbicara mengenai hak-hak asasi manusia, terutama di dalam konstitusi Gaudium et Spes ya, dan deklarasi Dignitatis Humanae ya, mengenai kebebasan beragama. Lalu Paulus ke-6 dalam ensikliknya Populorum Progressio 26 Maret 1967 meneruskan pandangan Paus Yohanes
pada 10 Desember 1974 panitia keputusan ya Justitia et Pax ya menerbitkan sebuah kertas-kertas kerja ya gereja dan hak-hak asasi manusia sebagai pedoman untuk komisi-komisi nasional. Komisi Teologis Internasional juga mengeluarkan sejumlah tesis mengenai martabat serta hak pribadi manusia. 6 Oktober 1984. Ensiklik Paus Yohanes Paulus II, Solicitudo Rei Socialis, menjelaskan usaha perkembangan pertama-tama sebagai penegakan hak asasi, dan Katekismus Annus menyebutkan sebagai dasar demokrasi. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, kita harus memahami itu. Keterbatasan perumusan hak asasi manusia dalam konteks kebudayaan tertentu tidak berarti menolak sifat universalnya. Bahwasanya rumus dan pengertian hak asasi ditentukan oleh lingkup kebudayaan seharusnya membuat orang makin peka agar jangan sampai ada penderitaan sesama yang tidak diperhatikan dan jangan sampai ada hak seseorang yang dilanggar. Maka wajar Bapak-bapak yang terkasih harus mendapat yang namanya pemeriksaan, penyelidikan, lidik, ya kan, sidik, lidik, kemudian ya harus dibela, kemudian harus disidang berulang-ulang kali, kemudian baru nanti ada putusan dan boleh mengajukan banding, ya sampai nanti kasasi ke Mahkamah Agung, bahkan sudah putusan kasasi pun bisa diberikan ya PK, ya ada grasi dan macam-macam. Itu untuk menjamin hak asasi manusia. Dan begitu juga Bapak-bapak berada di tempat retret ini, Bapak-bapak diberikan hak-hak asasi kan. Walaupun menurut Bapak atau menurut Anda sekalian belum optimal. Menolak sifat universal hak asasi manusia berarti menyangkal unsur manusiawi yang terdapat dalam setiap kebudayaan dan yang dapat dijembatani melalui komunikasi lintas budaya. Jadi karena kita manusia, kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia itu. Ya. Jeritan penderitaan dari sekelompok orang atau dari bangsa tertentu adalah jeritan universal kepada semua orang. Orang yang peduli akan hak asasi akan merasa wajib menyuarakan jeritan orang-orang yang tidak berdaya itu. Dalam arti itu, hak asasi manusia merupakan tuntutan universal. Ya. Hanya orang atau bangsa yang karena kepentingan politis ataupun ekonomis, ya, tidak segan-segan mengorbankan orang atau bangsa lain, akan berpandangan bahwa jeritan hak asasi tidak bersifat universal. Jadi, ya, kita harus paham bahwa hawa nafsu manusia itu inilah yang membuat perbudakan. Jadi dia berkolaborasi dengan iblis, ya, berkolaborasi dengan dunia. Akhirnya, ya, mengapa manusia di muka bumi ini menjadi carut-marut, ya, melakukan perbuatan dosa. Seperti yang disampaikan, ada manusia yang seperti dirham yang hilang, ada manusia seperti domba yang hilang, ada juga manusia seperti anak yang hilang. Nah, apa yang termasuk hak asasi dapat digolongkan dalam dua kelompok. Ya, ada dua kelompok hak asasi. Yang pertama adalah hak-hak sipil dan politik. Kemudian yang kedua hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak sipil dan politik lebih menyangkut hubungan warga negara dan pemerintahan, serta menjamin agar setiap warga memperoleh kemerdekaan. Jadi bapak-bapak yang terkasih, ya, kemerdekaan bapak-bapak untuk keluar itu kan memang dicabut karena bapak-bapak harus dididik di rumah retret ini, ya, atau di rutan ini. Tetapi kebebasan bapak-bapak untuk keluar dari ruangan-ruangan, kamar-kamar itu kan itu wajib diberikan, ya. Tidak seperti sistem penjara zaman kolonial, hanya dibui saja, ya. Bahkan luar biasa, diberikan berbagai macam keterampilan, bahkan dioptimalkan pengetahuan iman dan agamanya. Tujuannya apa?
Agar nanti setelah selesai dari rumah retret ini, bapak-bapak yang terkasih menjadi pribadi yang memahami ya, bagaimana menjadi orang Kristiani yang baik dan benar, dan bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar. Nah itu. Hak ini meliputi hak-hak atas hidup, hak kebebasan berpikir dan hak kebebasan menyatakan pendapat, hak kebebasan hati nurani dan agama, serta hak kebebasan berkumpul atau berserikat. Hak atas kebebasan dan keamanan dirinya, hak atas kesamaan di depan hukum, dan hak atas perlindungan hukum di hadapan pengadilan. Dalam hak penangkapan, penggeledahan, penahanan, penganiayaan, dan sebagainya. Jadi semuanya bapak-bapak, ya semuanya pakai prosedur kan? Dalam penangkapan, penggeledahan, penahanan, penganiayaan ya, dan sebagainya ya. Itu di hadapan pengadilan. Ya kan? Hak atas partisipasi dalam pemerintahan, berpolitik, dan lain-lain. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya lebih menyangkut hidup kemasyarakatan ya, dalam arti luas, dan menjamin agar orang dapat mempertahankan kemerdekaan. Hak-hak itu meliputi hak mendirikan keluarga serta hak atas kerja, hak atas pendidikan, hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya sendiri dan keluarga, dan hak atas jaminan waktu sakit dan di hari tua. Ada pula hak atas lingkungan hidup yang sehat serta hak para bangsa atas perdamaian dan perkembangan. Nah, jadi sebagai orang Kristiani kita harus mengakui hak-hak itu. Makanya kita harus hidup rukun, damai, dan sejahtera. Ya. Selanjutnya hak asasi manusia dalam terang Injil. Nah, mari kita dalami ini. Ini penting sebagai orang Kristiani supaya kita tidak menjadi orang Kristiani yang mandul. Ya, tahu orang Kristiani yang mandul? Dia berkuar-kuar, tong kosong nyaring bunyinya, bilang kasih, tetapi dia tidak memperlakukan, mohon maaf misalnya, istrinya, anak-anaknya, pekerjanya, ya. Jadi ada kritikan Paus Fransiskus ya pada bulan-bulan ini ya. Banyak orang Kristen itu bermuka dua. Ya. Di depan suci, di belakang berbuat dosa. Ya. Jadi itu kritikan bagi kita. Ya, bahwa kita itu harus melakukan sesuatu yang baik dan benar di hadapan Tuhan Allah dan sesama. Tidak bisa hanya di depan Tuhan ya, seperti orang Farisi yang berdoa, berterima kasih dan bersyukur. Dia tidak seperti pemungut cukai itu. Tetapi pemungut cukai memohon ampun karena dia merasa berdosa. Nah, jadi sebagai orang Kristiani ya, kita bukanlah orang yang mengutuki tetapi memberkati. Jadi kalau sekarang bapak-bapak masih mengutuki orang-orang, berarti kita masih bermuka dua. Ya, di satu sisi kita membawa firman dan sabda Tuhan, di satu sisi kita masih melakukan perbuatan yang jahat. Suam-suam kuku akan dimuntahkan, dan kita akan dihajar dan diajar seperti Yunus, dihajar dan lalu diajar. Itu pun Yunus masih lagi bersungut-sungut. Ya. Banyak di antara kita mungkin ya ingin memberikan hukuman, kutukan, menghakimi dan sebagainya. Padahal Yesus tidak pernah menghakimi perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nah, itu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu yang penting, bapak-bapak yang terkasih. Apakah di dalam hati kita masih ingin melakukan dosa-dosa itu? Ya itulah, makanya pada masa Paskah ini kita harus terus mohon pengampunan. Karena pengampunan itu harus dimohonkan. Tetapi pengampunan itu diberikan kepada kita kalau kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi dalam doa Bapa kami jelas tuh. Ampunilah dosa-dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi kalau Bapak berdoa Bapa kami itu sebenarnya berat. Ya, kalau Bapak tidak bisa mengampuni orang, jangan harap Bapak diampuni. Nah, itulah rahmat pengampunan.
Pertobatan itu sesal, tobat, ya, itu diberikan Allah. Tetapi kalau kita tidak mau mengampuni, berarti kita sama seperti tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Nah, ini penting Bapak-bapak yang terkasih. Mari kita dalami hak asasi manusia dalam terang Injil. Injil menerangi manusia agar manusia dapat meraih tujuan hidupnya dan mengenal jalan yang membawanya kepada tujuan itu. Dilihat dari terang Injil, manusia terpanggil dan wajib mengusahakan apa yang sedang bergerak di dunia sebagai gerakan hak asasi manusia. Jadi gerakan penginjilan umat Kristiani itu adalah gerakan, ya, hak-hak asasi manusia. Dalam terang Injil dilihat bahwa manusia yang diakui dan dipanggil Tuhan sebagai sahabatnya hanya dapat menjawab panggilan Tuhan itu dalam solidaritas. Jadi saya ulangi, dalam terang Injil dilihat bahwa manusia yang diakui dan dipanggil Tuhan sebagai sahabatnya hanya dapat menjawab panggilan Tuhan itu dalam solidaritas. Nah, itulah solidaritas yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Jadi solidaritas. Banyak yang bertanya, bahkan itu menjadi suatu sindiran, bahkan olok-olokan bagi orang Kristen. Lihat orang Kristen tuh, ada ayatnya katanya dalam Injilnya. Jika seseorang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Wah, sebenarnya baca dulu ayat itu utuh. Itulah solidaritas. Ya. Itu adalah semacam suatu, ya, simbol. Ya. Pengampunan namanya. Mengampuni. Jika seseorang menyuruh kamu berjalan 100 hasta, kamu berjalan 200 hasta, kan begitu. Jika seseorang meminta jubahmu, kamu berikanlah jubahmu, kan begitu. Itu kan hak pengampunan, hak asasi yang diberikan Allah kepada kita. Doa Bapa kami itu kan jelas, ya kan? Kita diberi Allah, berilah kami rezeki pada hari ini, atau berilah kami makanan yang secukupnya pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Jadi ada 4 hal itu yang luar biasa, hak asasi yang diminta dari Tuhan Allah, dari Bapa di surga, dari Yesus Kristus, dari Roh Kudus. Berilah kami rezeki pada hari ini, atau berilah kami makanan yang secukupnya pada hari ini, ya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi ada syaratnya. Kalau mau diampuni oleh Allah, kita harus mengampuni dosa sesama manusia, ya. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, ya. Ini kan artinya apa? Semua adalah kehendak Allah yang terjadi. Karena pencobaan itu datang bukan dari Allah, tetapi dari si jahat, iblis, dari dunia, dari hawa nafsu kita. Kitalah yang menyerahkan diri kita dicobai oleh hawa nafsu kita, dicobai oleh dunia, dicobai oleh iblis. Jadi sebagai orang Kristiani itu, jangan lagi mengatakan pencobaan itu, atau musibah itu, bencana itu datang dari Allah. Itu adalah hal yang sesat, pemutarbalikan fakta oleh setan. Jadi kita sebagai orang Kristiani melihat musibah bencana itu adalah kerapuhan dunia. Dan memang itu akan terjadi. Maka kata Yesus, apakah orang yang tertimpa menara di Sion itu dosanya lebih besar daripada kamu? Tidak. Kalau kamu tidak bertobat, dosamu lebih berat. Begitu. Kan jelas. Jadi sebagai orang Kristiani itu melihat bencana, musibah, kecelakaan itu sebagai bagian dari kehidupan manusia yang memang rapuh di muka bumi ini. Kita ini hanya berziarah di muka bumi ini. Maka Bapak-bapak yang terkasih, jelas di situ. Dalam terang Injil dilihat bahwa manusia yang diakui dan dipanggil Tuhan sebagai sahabatnya hanya dapat menjawab panggilan Tuhan itu dalam solidaritas. Sebab tidak ada
orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, tetapi semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ya. Galatia 3 ayat 28. Ayat cantik ya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya. Bab 3 ayat 28. Galatia 3:28. Nah itu. Jadi itu dia. Sebab tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, tetapi semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Maka gereja itu adalah satu karena Kristus Yesus. Nah, jadi bapak-bapak yang terkasih harus dipahami, kita adalah satu. Jadi kalau kita memahami dan membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 3 ayat 28 ini, ya kita pasti akan menjadi pribadi yang memahami bagaimana solidaritas itu dalam Kristus Yesus. Salah satu pengalaman umat Allah perjanjian lama yang sangat menentukan sejarah selanjutnya adalah pengalaman pembebasan ketika martabat manusia mereka yang diinjak-injak ditegakkan kembali. Ketika hak asasi yang dirampas dikembalikan lagi. Nah, itu kita bisa baca dalam perjanjian lama. Nah, ini dalam Ulangan 26 ayat 5-9. Bapa kami pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat. Ia membawa kami ke tempat ini, tanah Kanaan, dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ulangan 26 ayat 5-9. Nah, itu adalah suatu bagaimana Allah memberikan hak asasi kepada bangsa Israel. Sejak itu sejarah keselamatan adalah sejarah pembebasan. Maka sejarah keselamatan sejak itu adalah pembebasan. Di dalamnya terlihat perhatian khusus Tuhan akan kaum miskin dan yang tertindas. Jadi kaum miskin dan tertindas itu, ya, diperhatikan khusus oleh Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa terulang dalam seluruh sejarah keselamatan. Jadi terulang dalam seluruh sejarah keselamatan. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku dan aku telah mendengar seruan mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Keluaran 3 ayat 7-8. Nah, jadi kalau orang baca benar-benar Keluaran 3 ayat 7-8, coba perhatikan ya. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku dan aku telah mendengar seruan mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Bayangkan, turun melepaskan mereka. Dari dahulu sampai sekarang, sebenarnya Allah terus berpihak kepada manusia yang miskin dan tertindas. Ya. Memang Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahap tahanan. Nah itu, ini penghiburan bagi kita, bapak-bapak yang terkasih. Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Mazmur 69 ayat 34. Nah, itu ayat cantik tuh, 69:34. Ya. Mazmur 69:34. Itulah penghiburan bagi bapak-bapak terkasih dalam rumah retret ini. Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Ya, Mazmur 69 ayat 34.
orang miskin dan yang tak berdaya mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Maka perlu diingat, hak-hak asasi pertama-tama harus diperjuangkan untuk orang yang lemah, yang tidak berdaya dalam masyarakat. Jadi bapak-bapak yang terkasih, setelah keluar dari rumah retret ini, bapak-bapak harus menjadi pewarta-pewarta ya, yang memperjuangkan hak asasi pertama-tama untuk orang yang lemah, yang tidak berdaya dalam masyarakat. Nah itu ya, dari Mazmur 69 ayat 34 itu, Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Ya, bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi seperti itu ya. Jadi jangan kita lalu menganggap diri kita itu hina, karena jelas di situ, karena Tuhanlah yang mengangkat citra kita ya. Dia tidak memandang orang-orangnya ya. Dalam tahanan itu sebagai orang yang hina. Jadi jelas ya bapak-bapak yang terkasih. Maka bapak-bapak diberikan pemahaman, pengetahuan iman, pembelajaran, pembinaan, misa, ibadat, ya, kebaktian, ya, luar biasa kan? Semua komunitas itu, dari yang Katolik, yang Kristen, yang Protestan ya, hadir di tempat bapak-bapak untuk memberikan kekuatan itu supaya kita ya menjadi pribadi nanti keluar. Kita harus ya pertama-tama memperjuangkan orang yang lemah, yang tidak berdaya dalam masyarakat. Ya. Dasar perjuangan itu adalah tindakan Tuhan sendiri yang melindungi orang yang tidak mempunyai hak dan kekuatan. Maka hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Nah ini 6:36. Cantik ayatnya bapak-bapak yang terkasih. Ya. Lukas 6:36. Maka hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lalu dalam Yesaya 10 ayat 1 sampai 2 dibaca ancaman ini. Ini ada ancaman. Yesaya suka menggunakan ancaman, karena memang ancaman Yesaya ini karena bangsa Israel sudah tegar tengkuk pada waktu itu. Nah ini kalau memang ada yang seperti dirham yang hilang atau memang sudah bebal ya, maka dibacakan ayat ini. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Ya. Itu Yesaya 10 ayat 1 sampai 2. Ya ini. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Lalu kitab suci mengajarkan bahwa Allah membuat manusia menurut citranya sendiri. Kejadian 9 ayat 6. Nah ini ayat cantik lagi, Kejadian 9 ayat 6. Nih, kebalikan kan? Allah membuat manusia menurut citranya sendiri. Maksudnya kepadanya dikenakan kekuatan yang serupa dengan kekuatan Tuhan sendiri, agar manusia merajai binatang dan unggas. Sirak 17 ayat 3 sampai 4. Nah itu ya. Putra Sirak 17 ayat 3 sampai 4. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang berdaulat, dan semua hak manusia adalah hak mengembangkan diri sebagai citra Allah. Jadi kita memiliki hak dan harus mengembangkan diri sebagai citra Allah. Jadi perumpamaan tentang talenta itu, ada yang diberikan 10 talenta, kembangkanlah 10 talenta, ada yang 5 talenta.
Kembang kalah 5 talenta, ada yang perumpamaan tentang mina, ada yang diberikan 10 mina, ya kan? Jadikanlah 10 mina. Ada yang diberikan 5 mina, jadikanlah 5 mina. Tetapi aneh, ada yang diberikan 1 mina lalu menguburnya dalam-dalam dan ya kan menyatakan pemilik mina itu jahat. Nah, ini adalah orang yang seperti dirham yang hilang itu, perlu ditemukan. Ya. Jadi jelas ya Bapak-Bapak yang terkasih, manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang berdaulat dan semua hak manusia adalah hak mengembangkan diri sebagai citra Allah. Hak manusia dilindungi Tuhan, terutama bila ia sendiri tidak mampu membela diri. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih, ya kita berdoa terus-menerus. Kalau kita tidak mampu membela diri, Tuhan yang akan membela kita. Itu penghiburan. Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Jelas tuh. Dalam 4 kebenaran utama itu jelas. Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Ya. Siapa jahat? Setan dan iblis. Setan atau iblis atau roh jahat. Ya. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih harus dipahami itu. Bahkan di tempat manusia kehilangan haknya karena kesalahan dan dosa sendiri, ya, di sana Tuhan tetap membela dan melindunginya. Ya, saya ulangi lagi, bahkan di tempat manusia kehilangan haknya karena kesalahan dan dosanya sendiri, di sana Tuhan tetap membela dan melindunginya. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri di hadapan Allah. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat 27 sampai 29. Lebih mudah diingat 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Luar biasa kan Bapak-Bapak yang terkasih? Jadi luar biasa nih, ayat ini boleh dicatat sebagai suatu bentuk bagaimana kita, ya kan, dibela Tuhan. Allah itu, ya, penuh rahmat dan penuh kasih serta, ya kan, berbelas kasih kepada kita. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri di hadapan Allah. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Jadi kita tidak boleh memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi ya, banyak hamba-hamba Tuhan sekarang sering bermegah diri, menganggap diri itu sukses. Tidak ada kesuksesan. Kesuksesan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Jika orang bertobat, bukan karena firman dan sabda yang kita sampaikan, kita wartakan, tetapi karena firman dan sabda dari Yesus Kristus, dari sabda Tuhan. Ada orang bermegah diri, saya menobatkan orang itu. Mana bisa dia menobatkan orang itu? Yang menobatkan orang itu adalah Tuhan. Kita hanya alatnya. Tetapi kita harus menjadi alat Tuhan untuk mewartakan firman dan sabda Tuhan itu. Kita harus semakin kecil, sedangkan yang besar adalah Tuhan Allah. Sedangkan Yesus saja menyatakan Bapanya itu lebih besar dan lebih berkuasa. Itu tujuannya apa? Yesus merendahkan diri supaya kita, ya kan, memperoleh kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Jadi kalau kita masih bermegah diri, lalu kita sombong, angkuh, ya sulit untuk menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Yesus Kristus sebagai alatnya. Kita ini hanya alat. Ya, di hadapan Tuhan kita itu sama. Kasih Tuhan senantiasa menjadi dasar terdalam hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu adalah kasih Tuhan yang menjadi dasar terdalam dari hak asasi manusia. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran 10 perintah Allah itu berarti kita melanggar hak asasi manusia. Ya, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus.
Memang hak-hak asasi dirumuskan pertama-tama dalam alam pikiran filsafat mengenai martabat luhur manusia. Selanjutnya hak-hak asasi itu diperjuangkan dalam pembelaan kaum tertindas dan oleh bangsa-bangsa yang mencari kemerdekaan. Jadi kalau bangsa-bangsa yang tertindas dan mencari kemerdekaan itu memang dia mencari hak asasi manusia. Semua perjuangan itu merupakan langkah-langkah dalam sejarah Allah bersama manusia yang malang dan miskin. Ya. Jadi semua perjuangan itu merupakan langkah-langkah dalam sejarah Allah bersama manusia yang malang dan miskin. Ya, kita adalah yang malang dan miskin. Siapakah aku ini, Tuhan? Ya kan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas, Tuhan? Ya kan? Nah itu. Selain puji dan sembah Allah. Kan itu. Jadi wajib kita memuji dan menyembah Tuhan Allah setiap waktu, setiap saat. Ya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karenanya orang beriman tidak boleh absen dari perjuangan itu. Nah, itu. Bapak-bapak tidak boleh absen dari perjuangan itu. Bapak-bapak tidak boleh absen dari kegiatan-kegiatan rohani. Kalau bapak-bapak absen dalam kegiatan rohani, bapak-bapak tidak mau berjuang bersama Kristus. Jadi itu ya harus dipahami. Ya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Oleh karenanya orang beriman tidak boleh absen dari perjuangan itu. Jadi kalau sekali absen, sekali malas, berarti kita sudah tidak mau berjuang bersama Kristus. Kita mulai menjadi anak yang hilang. Lama-lama kalau semakin malas kita menjadi domba yang hilang. Semakin malas dan tidak bisa lagi tahu, kita menjadi dirham yang hilang. Dan akhirnya kita menjadi seseorang, benda, binatang yang hilang. Ya. Nah itu. Jadi kalau ada yang mengatakan mau absen, capek dengar firman dan sabda Tuhan, nah itulah hawa nafsu, iblis, kemudian dunia ya, 3 hal itu. Dan itu memang akan menggoda terus manusia selama kita belum bersatu bersama dengan Allah Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus dan dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, maka kita terus memuji dan memuliakan Tuhan. Selain puji dan sembah kau kan. Jadi jelas. Nah, kita masuk ke perjuangan menegakkan hak asasi manusia. Di bapak-bapak yang terkasih, bagaimana itu ya langkahnya? Perjuangan menegakkan hak asasi manusia adalah tugas kewajiban semua orang beriman melibatkan diri dalam pembelaan hak asasi manusia. Nah, itu termaktub atau merupakan hasil dari Sinode para Uskup 1987. Khususnya dalam pelaksanaannya yang konkret, gereja menerima dari Kristus tugas perutusan untuk mewartakan amanat Injil. Jadi jelas ya bahwa Bapak yang terkasih, amanat Injil itu harus kita wartakan. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak mewartakan ya amanat Injil yang maha agung itu. Itulah sebabnya mengapa gereja mempunyai hak bahkan kewajiban untuk memaklumkan keadilan pada tingkat lokal, nasional dan internasional, serta mencela ketidakadilan apabila itu dituntut oleh hak-hak asasi manusia serta pelestariannya. Ya, jadi jelas ya bahwa Bapak yang terkasih. Jadi kalau ada pelanggaran hak asasi manusia, gereja itu terdepan untuk melakukan pencelaan. Ya. Mengapa? Ya karena memang itu adalah sesuatu gerakan pewartaan Injil. Ya. Jadi jelas. Ya. Sebagai persekutuan keagamaan yang hierarkis, gereja memang tidak mempunyai tugas menyumbangkan pemecahan konkret dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik untuk keadilan di dunia. Nah, jadi jelas maksudnya tidak mau campur tangan langsung, tetapi memberikan dasar-dasar moral
bagaimana mengembangkan hubungan sosial yang baik dan benar, ekonomi yang baik dan benar, politik yang baik dan benar, keadilan yang baik dan benar, maka begitu. Tetapi gereja tetap bertugas membela dan memajukan martabat dan hak asasi manusia, ya, hak asasi pribadi manusia. Ya, Sinode para Uskup 1971 bisa kita lihat di Kitab Hukum Kanonik Kanon 747, ya kan, ayat 2. Ya. Dan itu berarti bahwa gereja berhak memberi pertimbangan moral juga dalam hal-hal yang menyangkut bidang politik apabila hal itu dituntut oleh hak asasi manusia atau keselamatan jiwa-jiwa. Gaudium et Spes artikel 76. Nah, itu ajaran gereja. Ya. Untuk itu perlu refleksi atas situasi kehidupan yang konkret berdasarkan pedoman-pedoman yang diberikan oleh gereja. Jadi kita bergerak itu atas pedoman-pedoman gereja. Ya. Di sana terjadi perjumpaan iman dan rasio. Nah, iman dan rasio. Jadi cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Cintailah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ada iman dan rasio, ya. Perjumpaan itu merupakan upaya menciptakan situasi hidup yang memungkinkan pribadi manusia berkembang sesuai dengan panggilannya tanpa pemaksaan pendapat gereja terhadapnya. Ini luar biasa pelayanan bapak-bapak yang terkasih di gereja Rutan Okumene ini, ya. Maka, ya, jelas perjumpaan itu merupakan upaya menciptakan situasi hidup yang memungkinkan pribadi manusia berkembang sesuai panggilannya tanpa pemaksaan pendapat gereja terhadapnya. Jadi yang mau hadir itu, ya jelas itulah dia menjadi pewarta-pewarta iman, saksi-saksi iman yang hidup dan nyata. Yang tidak mau berkembang, ya tidak mau datang. Ya, karena firman itu, ya, ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di batu, ada yang jatuh di semak berduri, dan yang paling terbaik adalah jatuh di tanah yang subur. Adalah orang yang menerima firman itu, lalu melaksanakan firman itu, dan dia, ya, penuh kasih dan sukacita melaksanakan firman itu. Tapi kalau orang yang bersungut-sungut, ya itulah jenis orang yang menerima firman tetapi seperti semak berduri, kekhawatiran dunia menghimpitnya, maka akhirnya dia lalu murtad. Ada yang jatuh di batu-batu, ya kan, baru mau bertumbuh sedikit, ya kan, dia sudah menjadi penghujat. Ada yang jatuh di jalan, itu karena, ya, dia mengikuti ajaran sesat, ya kan, dan tidak mau menerima firman itu. Nah, itu kan sudah dijelaskan. Nah, jelas ya bapak-bapak yang terkasih. Tugas ini dilaksanakan oleh gereja dengan aneka cara. Pertama-tama, gereja hendaknya mawas diri dan mencoba menegakkan hak asasi manusia di kalangannya sendiri. Jadi sudahkah kita menegakkan hak asasi di kalangan kita sendiri? Apakah kita masih menindas orang? Apakah kita masih, ya kan, mencaci maki orang? Apakah kita masih membuli orang? Apakah kita masih mendiskriminasikan orang? Kalau masih ada hal itu dalam diri kita, kita harus bertobat dan memohon rahmat pengampunan, ya, pada masa Paskah ini supaya Kristus Yesus memberikan terang Injil kepada kita. Nah, bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau tidak ada keadilan di lingkungan gereja sendiri, maka gereja, baik imam maupun awam, tidak berhak berbicara mengenai keadilan. Ya, jelas itu, imam dan awam, hamba-hamba Tuhan dan jemaat, ya, tidak berhak berbicara mengenai keadilan. Ngomong keadilan, mohon maaf misalnya, nah, umat jemaat jalan kaki, naik mobil umum, ya kan? Sedangkan mohon maaf, ya kan, pemimpin jemaatnya, ya kan, wah, roda 4 mewah,
dan sebagainya. Nah ini, terkadang ya ada hal-hal semacam itu. Nah memang agak sulit berbicara keadilan kalau sudah seperti itu ya. Selanjutnya, gereja juga tidak berhak berbicara kalau orang Katolik sendiri tidak sungguh terlibat dalam perjuangan bangsa di segala bidang pembangunan. Jelas ya. Selanjutnya, gereja juga tidak berhak berbicara kalau orang Katolik atau orang Kristen sendiri tidak sungguh terlibat dalam perjuangan bangsa di segala bidang pembangunan. Jadi sebagai orang Kristiani, kita harus terlibat dalam perjuangan untuk membangun bangsa dan negara kita ini. Ya, makanya kita harus menghimbau bapak-bapak yang terkasih untuk tidak melakukan kejahatan kembali, ya kan? Dan tidak kembali lagi di tempat retret ini. Menghimbau terus, menasehati, walaupun bapak-bapak tertegun, ya kan? Berat mendengarkannya. Ya, tetapi itulah himbauan untuk kita bisa menjadi pribadi yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Ya. Tidak ada keadilan tanpa perjuangan. Jelas ya bapak-bapak yang terkasih? Tidak ada keadilan tanpa perjuangan. Kita harus berjuang terus-menerus. Dalam usaha memperjuangkan keadilan, kaum beriman dapat memperoleh pedoman dan dukungan dari ajaran sosial gereja. Ya. Ini jelas, ajaran sosial gereja itu mengatur bagaimana kita berjuang dalam usaha memperjuangkan keadilan. Tanpa pengarahan umum itu belum menjamin sejauh belum ada kaidah tindakan menanggapi situasi yang konkret. Jadi ajaran sosial gereja itu ingin melaksanakan tindakan yang konkret. Ya bapak-bapak nanti kalau nanti keluar dari rumah retret ini ya jelas memperhatikan para janda, yatim piatu, anak-anak terlantar, lansia, orang-orang yang tertindas dan miskin, pelayanan-pelayanan di kampung-kampung, ya jangan jauh di kampung sekitarnya. Ya kan, memperbaiki rumah-rumah umat dan jemaat kalau memang ada biaya, ada tenaga, ada waktu, ya gotong royong, ya, melihat situasi umat dan jemaat. Jangan ada istilah mati kati orang, ya kan? Mana duli, ya nggak bisa. Jadi sebagai orang Kristen tuh nggak bisa seperti itu kita. Ya kan? Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga, tidak bisa gitu. Karena keadilan itu harus diperjuangkan. Ya kan? Kita harus menjadi muda terus agar kita bersemangat terus. Semangat muda, masa muda. Masa muda sungguh senang, ya kan? Nah itu. Sukacita. Kalau letoy, ngantuk, malas, bagaimana mau jadi pewarta iman yang kuat? Ya kan? Lemah pak, nonton bola terus, lemah pak, ya kan? Nggak bisa tidur, ya itulah kendala dunia dan hawa nafsu yang kita harus hadapi. Semangat bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus ya. Lama pak, ya memang kita harus dihajar dan diajar. 24 jam waktu untuk Tuhan itu kan dia diberikan 24 jam pak. Bapak-bapak yang terkasih ya. Tidak ada mau kaya miskin tua muda semuanya 24 jam. 8 jam tidur, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk berekreasi. Tuhan telah mengatur hidup kita ini. Tetapi kita yang harus juga memberikan apa yang diberikan Tuhan itu untuk Tuhan kembali kan. Masa 1, 2, 3 jam untuk Tuhan sulit kan. Tapi untuk barang-barang, benda-benda ya, seperti dirham itu, laptop, handphone, TikTok bisa berjam-jam, nonton TV berjam-jam. Masa demi Tuhan ya kan, mau pendalaman kitab suci, katekese, ibadat, misa, lalu kita mengantuk. Kalau kita tidak tahan, baru aja sejam, 2 jam, 3 jam. Tapi kalau nonton YouTube bisa berjam-jam. Nah, inilah bahaya-bahaya yang menghalangi kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Jadi jelas ya bapak-bapak yang terkasih, tidak ada keadilan tanpa perjuangan. Dalam usaha memperjuangkan keadilan, kaum beriman dapat memperoleh pedoman dan dukungan dari ajaran sosial gereja.
Tetapi pengarahan umum itu belum menjamin sejauh belum ada kaidah tindakan menanggapi situasi yang konkret. Untuk membentuk kaidah-kaidah itu perlu ada pengamatan cermat atas kehidupan sosial di lingkungan konkret, analisa sosial. Jadi bapak-bapak boleh melakukan pengamatan di kamar-kamar bapak-bapak yang terkasih. Di kamar kan mungkin ada 38 orang ya, saya tahu lah jumlah di kamar itu mungkin banyak ya kan, karena ya itu tadi. Ada yang sempit, ada yang cukup renggang, ya diamati lah. Hiduplah bersahabat dengan semua orang. Itu kan tema Natal tahun 2018 atau 2019. Ya. Jadi kita menjadi sahabat semua orang. Kita tidak bisa membeda-bedakan status. Dia mau agama apa, suku apa, iman apa, ya kan, kepercayaan apa, haluan politik apa. Kalau sudah di kamar itu, kita adalah saudara sebagai manusia. Dan sebagai pengikut Kristus, kita harus bersahabat dengan semua orang. Dan itulah kita melaksanakan ajaran sosial gereja. Dia mau minta pendapat kita, kita kasih nasihat. Ya kan? Kita kasih pandangan. Orang mau berbuat jahat, kita doakan supaya jangan jahat dia. Kita tenangkan, kita sabarkan. Jangan lalu kita yang ngulukkan, kita menjadi provokator. Itu kita sudah menjadi setan, iblis. Ya, terkadang kita itu bisa menjadi penyambung lidah setan kan. Terkadang kalau kita sudah menjadi pribadi yang mulai menjadi anak hilang, mulai menjadi domba hilang, bahkan yang lebih parah kalau menjadi dirham hilang. Di bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya tidak bisa lagi kita hanya menjadi pribadi yang menjadi pendengar yang baik. Mendengar itu, ya kan, harus, tetapi menjadi pelaksana juga wajib. Pelaksana firman. Ya. Kan ada perutusan itu. Pulanglah dengan damai dan wartakanlah firman dan sabda. Jadi guna membela hak asasi manusia masih harus dicari cara-cara rasional, perumusan yang tepat dan perencanaan bagi tindakan yang efektif. Dalam hal ini gereja seluruhnya harus berjuang. Jadi kita harus paham bahwa kita inilah gereja. Ya, rumah ibadat orang Kristen disebut gereja, tetapi sebenarnya gereja ini kita. Ketika kita dibaptis, kita menjadi bait suci Allah. Ya, kemah Roh Kudus. Ya kan? Kita menjadi bait suci Allah. Ya. Menjadi kenisa Roh Kudus. Nah, itulah dia. Dalam hal ini gereja seluruhnya harus berjuang. Kita seluruhnya harus berjuang. Kita ini kan anak-anak Tuhan yang dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan kita harus berjuang bersama. Dalam hal ini gereja seluruhnya harus berjuang, tetapi semua anggota, imam dan awam mengambil bagian menurut tempat dan panggilannya masing-masing. Tetapi kita harus mengambil panggilan kita masing-masing. Kita sebagai bapak-bapak ya harus bertobat, setia kepada istri kita, setia kepada anak-anak kita, setia kepada ya. Jadi duit T-nya itu tabah dan setia itu penting. Ya. Nah, di dalam semua kegiatan konkret itu, perhatian gereja seharusnya menjadi tanda dan pelindung martabat luhur pribadi manusia. Gaudium et Spes artikel 76. Jadi hak-hak asasi dan semua tata hukum lainnya hanya akan terlaksana kalau dalam masyarakat ada kesadaran etis yang mengikat. Jadi bapak-bapak yang terkasih, kemarin saya bertanya berapa jumlah kita semua itu, ada 60-an Pak. Ya syukur-syukur 25 saja sudah efektif Pak. Masih kurang, harus 60-nya semuanya harus menjadi pelaku firman. Mendengar firman dan pelaku firman. Karena harus mendengarkan dulu. Diajar dan diajar. Ya kan? Bapak-bapak kan sudah dihajar, lalu diajar. Ya. Karena ya, sebagai anak yang hilang dia harus dihajar. Lalu dia diajar. Nah itu. Nah kalau domba yang hilang ya dia harus dicari. Dicari, dituntun, diangkat oleh gembala, ya kan, kemudian wah luar biasa. Kalau dirham ya memang harus dicari, disapu, ya kan, diperiksa di mana dia, kan begitu. Nah itu, ya.
Jadi di dalam semua kegiatan kongres itu, perhatian gereja seharusnya menjadi tanda dan pelindung martabat luhur pribadi manusia. Gaudium et Spes artikel 76. Hak asasi dan semua tata hukum lainnya hanya akan terlaksana kalau dalam masyarakat ada kesadaran etis yang mengikat. Maka tidak cukup bila gereja hanya menyumbangkan kritik dan celaan. Nah, jadi kita tidak, kalau kritik dan celaan itu ya, itu tidak cukup. Ya. Mencela hal-hal yang jahat itu memang harus. Mengkritik tentang hal-hal yang dosa itu harus, tetapi tidak cukup. Kita harus juga menjadi pewarta, pelaksana, dan pelaku yang menjadi kebenaran iman itu. Ya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Ya. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi jelas. Gereja masih harus berusaha membangun keterpaduan antar warga masyarakat dalam semangat cinta kasih dan perdamaian. Kita harus hidup rukun, damai, dan sejahtera, mengembangkan cinta kasih, ya kan? Jadi damai dan sejahtera. Kalau damai pasti sejahtera, ya kan? Karena apa? Kasih. Salam kasih, damai, dan sejahtera, kan begitu. Menegakkan keterpaduan dalam masyarakat merupakan sumbangan khas kelompok-kelompok agama. Nah, jadi itu semua kelompok agama itu harus menyumbangkan semangat kasih, perdamaian itu, dan menegakkan keterpaduan. Bersama dengan orang beragama lain, umat Kristen harus memperjuangkan keadilan dalam persaudaraan dengan semua orang. Nah, itu jelas. Itu tanda kuncinya. Ya, umat Kristen ya, bersama dengan orang beragama lain, umat Kristen harus memperjuangkan keadilan dalam persaudaraan dengan semua orang. Kita ini bersaudara karena kita adalah manusia. Ya. Di Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, makna Paskah itu, ya kan, bagaimana Yesus solider, ya, bagaimana Yesus mengangkat harkat citra manusia itu, ya, dan karena dosa-dosa kita, maka dia wafat di kayu salib. Dan dengan kebangkitannya, kita juga akan dibangkitkan oleh Kristus yang sulung. Karena Allah yang membangkitkan Kristus, Allah yang membangkitkan Tuhan, ya. Jadi jelas. Karena tidak mungkin manusia bisa membangkitkan Tuhan, malaikat bisa membangkitkan Tuhan. Hanyalah Tuhan yang bisa membangkitkan Tuhan. Allah membangkitkan Tuhan. Ya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, makna Paskah itu rahmat pengampunan, bagaimana kita memperjuangkan hak-hak asasi manusia itu. Jadi kalau Bapak-bapak melanggar hak asasi manusia, berarti Bapak-bapak berdosa. Karena tidak mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Mari kita sebagai umat Kristen bersama-sama dengan orang beragama lain harus memperjuangkan keadilan dan persaudaraan dengan semua orang. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salam. Jika ada pertanyaan silakan Bapak-bapak yang terkasih. Masih ada waktu ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan, Pak Atis, Pak Agus, Pak Lulu, ya kan? Pak Lingkun, nah, boleh. Ya kan? Pak Andre, ya kan? Bapak-bapak yang lain saya belum familiar namanya ya. Nanti pasti akan. Ya. Halo Pak. Silakan Pak. Wah, luar biasa. Terima kasih dari seluruh penjelasan Bapak. Kami pun banyak yang mengerti, bagi saya pribadi juga banyak mengerti tentang seluruh pemahaman yang Bapak sampaikan kepada kami. Baik. Tapi saya mau bertanya Ya. tentang kitab daripada Injil tadi kan Bapak yang menyinggung juga tentang perjanjian lama. Ya. Kitab iman itu kan ada jumlah semua itu kan ada 4 ayat Pak ya. Ada 4 ayat, 4 ayat. Pertanyaan saya, di situ kan ada perintah Tuhan kepada Musa waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Di situ ada tertulis kewajiban perayaan yang harus dilaksanakan. Ya. Karena itu ada tertulis 7 ayat
sebagai tanggapan, silakan mau tanggap. Kalau seandainya perayaan 7 hari raya itu hanya bangsa Israel dan tidak berlaku untuk bangsa-bangsa lain, bagaimanakah janji keselamatan yang diberikan Tuhan kepada umat manusia? Bahwa keselamatan itu kan datang dari bangsa Israel dan berlaku untuk seluruh umat manusia, ya Pak ya. Ya. Oleh karena itu, saya secara pribadi, Pak ya, secara pribadi saya merasa bahwa kitab perjanjian lama, khususnya di kitab Imamat itu, menurut saya itu kan ada ayatnya di ayat 41 atau yang ayat yang sebelumnya itu, di situ dikatakan bahwa perayaan itu harus dan aku untuk selama-lamanya. Jadi arti kata selama-lamanya itu berarti kan tidak ada waktunya. Beritulah Baik. saya ajukan untuk Bapak yang ketiga sebagai tanggapan. Terima kasih Pak. Ini borong pertanyaan. Kayaknya Pak Lingkun ini udah mempersiapkan pertanyaannya nih, ya kan? Jadi tentang perayaan 7 perayaan orang-orang Yahudi itu, bagi orang Yahudi masih berlaku lah sampai sekarang, Pak. Ya kan, karena dia kan tetap mengikuti perintah, ya kan, Nabi Musa, karena Nabi Musa penyambung lidah dari Yahweh, kan begitu. Itu tetap berlaku bagi mereka. Bagi kita umat Kristiani, ya, contoh misalnya perayaan-perayaan misalnya sudah berbeda maknanya, ya. Contoh kalau kita misalnya ya di gereja Katolik misalnya Minggu Palma itu kan sebenarnya itu kan merayakan ya Yesus sebagai raja yang masuk ke kota Yerusalem. Nah, itu kan maknanya sudah berbeda seperti perayaan Pondok Daun yang dilaksanakan mereka, ya kan? Lalu nah gereja-gereja yang mungkin bukan Katolik juga memaknainya juga agak sedikit berbeda ya. Jadi maknanya sudah berbeda, tetapi apa yang diinginkan Tuhan Allah itu, karena apa yang dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi dalam 7 perayaan itu kan semuanya untuk mengikuti kehendak Allah, sesuai dengan imamat tadi, untuk selama-lamanya. Nah, cuman janji yang terbesar kepada bangsa Israel itu adalah Mesias. Dan harus dibaca kontekstualnya bahwa mereka masih menantikan Mesias sampai sekarang. Jadi ketekunan mereka itu diasah dengan perayaan-perayaan 7 perayaan yang dilaksanakan itu. Ya. Nah, apakah orang Kristen melaksanakan perayaan itu? Yang pertanyaan kedua, ya. Iya, Pak. Perayaan-perayaan itu kan dilaksanakan disesuaikan dengan ketetapan dari Mesias sendiri yang sudah hadir. Dialah Yesus Kristus itu. Nah, perayaan-perayaan itu dikhususkan utamanya maknanya sudah berbeda. Kalau makna Paskah bagi bangsa Israel adalah pembebasan, ya kan, bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Makna Paskah bagi kita adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Maknanya sudah berubah. Ya. Jadi jika makna kematian itu bagi orang Yahudi itu adalah kemalangan, kutukan, tetapi makna kematian bagi kita adalah sukacita karena kita bisa berjumpa dengan Allah. Kan begitu, Pak? Jadi maknanya sama persis misalnya kematian, tapi bagi orang Yahudi kematian itu adalah kutukan. Bahkan kecelakaan itu adalah tulah. Lepra atau kusta itu adalah penyakit kutukan. Tetapi bagi kita umat Kristiani, penyakit-penyakit kutuk dan kuasa-kuasa kutuk itu sudah tidak lagi berfungsi. Contoh kalau misalnya di Ulangan bab 27 ayat 11 sampai 26. Ke-12 ucapan kutuk. Ya kan? Itu kan tidak lagi berfungsi mengutuki orang Kristen, karena orang Kristen sudah dibebaskan dari kutukan itu karena kematian Kristus, wafat Yesus. Kitalah dibaptis, maka dosa asal itu sudah ditebus Yesus. Dan jadi orang yang dibaptis itu tidak lagi terkena kutuk-kutuk yang diberikan Musa kepada bangsa Israel kalau melanggar, ya. Jadi itu. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, ya kan? Ini kan pertanyaannya kan masih sinkron lah, ya.
Apa yang disampaikan Pak Lincoln ini kan ingin menyatakan suatu kepastian dan ketidakpastian. Ya. Bersama Kristus itu adalah kepastian. Tetapi umat Yahudi belum merasakan kepastian karena Mesias belum hadir. Karena umat Yahudi itu tegar tengkuk, ya, maka Yahudi baru itu adalah umat Kristen. Mengapa mereka lalu menamai diri kita Kristen? Ya karena di Antioquia itu kita kan pengikut jalan Tuhan. Jadi harus dipahami kontekstualisasi yang terjadi era per era itu. Tetap ajaran para rasul itulah yang kita laksanakan setelah era perjanjian baru. Jadi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu, ya. Jadi apostolik itu kan para rasul. Jadi gereja para rasul itulah iman warisan para rasul. Maka kita percaya bahwa apa yang disampaikan Yesus itu adalah firman dan sabda yang hidup yang harus dilaksanakan, ya. Jadi menjadi pribadi yang harus bertekun dalam terang Injil itulah yang utama. Nah, maka apa yang disampaikan Yesus Kristus itu menjadi pedoman dasar kita untuk membaharui. Maka disebut dengan New Testament atau perjanjian baru. Sedangkan perjanjian lama itu hanya berlaku untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Kita berlakunya adalah perjanjian baru. Tetapi perjanjian lama itu mengantar ke perjanjian baru. Kalau tidak ada perjanjian lama, tidak ada perjanjian baru. Perjanjian baru itu adalah Yesus Kristus sendiri, ya, karena Allah sendiri yang membaharui janjinya. Karena begitu, karena yang bisa membaharui janji itu adalah Allah sendiri. Karena Allah lah yang menetapkan janji itu, dia membaharui janji itu karena manusia yang sudah tidak setia. Nah, kesetiaan manusia itu kan diukur dari perayaan-perayaan, ibadat-ibadat, kebaktian, ya. Karena kalau kita setia kepada Tuhan Allah, sekarang bapak-bapak yang terkasih datang ke gereja itu untuk berjumpa dengan siapa sih? Berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Bapa, berjumpa dengan Roh Kudus. Ya. Kita bersekutu itu kan yang utama, yang terpenting adalah kita bersekutu dalam Kristus Yesus. Kita adalah satu. Ya. Jadi apa yang disampaikan Rasul Paulus yang kita tadi sudah dengarkan itu, kita adalah satu. Bukan orang Yahudi atau orang Yunani, ya kan? Bukan perempuan dan laki-laki. Itu kan tujuannya adalah hak asasi manusia. Nah, maka apa yang disampaikan Pak Lincoln tadi itu ingin mempertegas bahwa hak asasinya orang Yahudi ya seperti itu. Tetapi ada hak asasi universal, Pak. Makanya kita sebagai orang Kristen itu membawa terang Injil, ya. Peran kita sebagai umat Kristen adalah memperjuangkan hak asasi itu. Nah, hak asasi itu bisa diperjuangkan kalau kita mau mewartakan Injil, Pak. Kan jadi seperti itu. Kabar sukacita, Injil itu kan kabar sukacita. Sedangkan perjanjian lama itu adalah sebagai pengantar kabar sukacita itu. Karena kabar sukacita itu sudah. Apakah kontekstualisasinya Allah menyelamatkan umat manusia itu? Ya, Allah menyelamatkan manusia itu sebenarnya pada kitab Kejadian itu, penyelamatan Allah itu terjadi kepada umat manusia. Ketika manusia berbuat dosa, Allah menyelamatkannya. Kan tidak langsung membinasakannya. Cuman karena ketidaksetiaan manusia lah maka maut itu menghampirinya. Yesus wafat di kayu salib itu kan untuk mengalahkan maut. Maut itu hanya sengat, kata Santo Fransiskus. Mengapa? Karena Kristus Yesus telah mengalahkan maut itu. Jadi, ya, maut yang menjadi, ya, kalau orang berbuat dosa kan dia akan memperoleh maut. Nah, itulah yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Dia sudah tinggal hidup abadi bersama Allah di Taman Eden, lalu dia mau menjadi manusia sementara yang panah. Tetapi kan manusia tidak dibinasakan karena secitra dengan Allah. Dan itu terjadi pada zaman purbakala, pada zaman Nuh. Ya kan? Sebelum itu kan Nuh itu kan di zaman purbakala. Bagaimana Nuh? Ya. Istrinya, anaknya diselamatkan oleh Allah sebagai suatu baptisan. Air bah itu kan bukti baptisan. Ya. Dari awal kisah penciptaan Allah memisahkan antara, ya kan, langit dan bumi.
Lalu di situ Allah memisahkan, ya kan, antara laut dan darat gitu kan. Nah, tetapi harus dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel itu menjadi tidak berarti dan sia-sia ketika mereka membunuh Tuhan Allah sendiri. Ya. Dia menghujat Mesias itu sendiri. Mengapa? Nah, karena itu tadi. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu menjadi jelas lah. Ya. Bahwa ya, manusia itu tidak bisa bermegah diri di hadapan Allah. Karena manusia itu sama. Nah, kesamaan manusia itu diwujudkan, dinyatakan oleh Kristus Yesus. Jadi 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 itu sudah jelas apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ya. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri di hadapan Allah. Nah, jadi kontekstualisasi kita pada hari ini, kita berbicara bagaimana kita menyaksikan peristiwa keselamatan sebagai bentuk cinta kasih Allah yang konkret kepada umat manusia. Nah itu. Jadi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya mereka tetap melaksanakannya. Apakah dilaksanakan sekarang oleh bangsa Yahudi? Ya. Apakah umat Kristen melaksanakan itu? Tidak. Ajaran baru itu ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada kita melalui perantaraan Yesus Kristus. Dan itu diwariskan oleh para rasul. Dan itu pastilah ada konsili-konsili untuk, maka sumber iman itu kan tradisi gereja, kitab suci, dan magisterium gereja namanya. Itu harus dipahami, Pak. Apakah mengikat gereja-gereja lain? Bisa mengikat, bisa tidak. Ya kan? Eklesiologi gereja-gereja yang non-Katolik, ya itu diserahkan kepada pimpinan gereja yang masing-masing. Tetapi apakah dia menyimpang dari Injil? Nah, itu harus dipertanyakan. Karena kekristenan itu adalah ya menjadi pengikut Kristus, bukan menjadi pengikut Musa. Musa mengikuti kehendak Allah. Musa adalah manusia, Kristus adalah Allah. Itu perbedaannya. Kita mengikuti Kristus berarti mengikuti Allah. Musa, bangsa Israel mengikuti Musa, mengikuti manusia yang diperintahkan Allah untuk mengikuti kehendak Allah. Jadi kontekstualisasinya ada yang langsung dan tidak langsung. Itu akibat apa? Akibat dari perjanjian Allah dengan Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Ya. Maka Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yakub itu harus bertobat dan menjadi Israel karena Yakub berdosa. Berdosa terhadap Bapa dan berdosa terhadap sesama manusia karena melakukan penipuan. Nah, sehingga Musa memberikan ketetapan-ketetapan itu karena untuk membuat manusia itu, ya kan, memuji dan memuliakan Tuhan. Apalah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan kubalas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kan begitu, Pak. Bagaimana kita bisa memuji dan menyembah Tuhan kalau kita tidak bertobat? Kita kembali menjadi anak yang tidak hilang, kan begitu. Nah, jadi seperti itu ya Pak Lincoln. Tanggapan saya, kalau kurang puas nanti kita bisa memberikan sesuatu yang di zaman Yesus itu, di zaman para rasul itu, ya, Yesus masih melaksanakan 7 hari raya itu. jelas. Kalau kita mengikuti Yesus, ya kita wajib dong untuk melaksanakan itu, karena Yesus melaksanakan juga. Dan kita harus mengikuti Yesus. Yesus sendiri tidak pernah menjelaskan satu ayat pun di dalam perjanjian baru itu bahwa 7 hari raya itu tidak berlaku lagi di zaman anugerah. Betul. Ya, jadi betul. saya menganggap, oh itu tetap berlaku karena saya mengikuti Yesus melakukannya bersama para rasul gitu. Boleh. Jadi kesimpulannya sampai sekarang saya menganggap itu masih berlaku. Ya. Kecuali dalam perjanjian baru itu ada satu ayat firman Tuhan mengatakan bahwa itu di zaman anugerah itu perayaan 7 hari raya itu tidak lagi berlaku. Nah, jelas saya tidak perlu kita ikutkan itu. Tapi saya tidak pernah menemukannya. Itu aja Pak tanggapan saya. Ya. Kontekstualisasinya kan Yesus itu